Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri. Saya adalah guru PAI di SMK Islam Al-Amin, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 dengan NIM 25404112666 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Islam Al-Amin untuk uji kinerja dengan tema Sabar dalam Musibah dan ujian di kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik. Baiklah, pada pertemuan kali ini sebelum kita mulai, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Saya Pak. Silakan Aul untuk memimpin. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, setelah kita berdoa, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk melihat kehadiran masing-masing siswa. Ya. Nanti yang dipanggil namanya silakan sebutkan hadiroh karena kalian perempuan. Baik. Pertama, Anggun? Ya. Aulia Ramadhani? Dewi Halimatus Sadiah? Ada? Dina Julianti? Masih semangat? Masih. Mana muka cantiknya, senyumnya? Nah, jangan cemberut kalau mau belajar. Harus penuh semangat dan ceria. Karena pembelajaran kita akan masuk nanti materinya pada judul tema Sabar dalam musibah dan ujian. Iya. Tapi nanti sebelum masuk ke materi tersebut, sebelumnya Bapak akan mengecek kerapihan dulu ya. Terlebih dahulu, barangkali masih ada sampah di mejanya. Kemudian ada yang kurang rapi, bisa dirapikan. Ada sampah? Ya nanti boleh dibuang setelah selesai pembelajaran ini. Sudah rapi semuanya? Ya. Selanjutnya, kita masuk kepada pembiasaan, ya, yaitu dengan membaca Al-Quran. Surat apa? Ya. Ayat berapa? 121. Silakan dibaca bersama-sama agar meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan profil Pancasila. Ya, silakan dimulai. Bapak akan mendengarkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum. Kan lagu nasional ya. Ice breaking yang pertama. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Bapak akan mengucapkan kata halo, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Nah, siapa tadi? Ya.
Oke, tepuk tangan. Motivasinya adalah Bapak mengambil dari salah satu ulama. Imam Syafi'i, beliau mengatakan al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil as. Ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak akan masuk kepada orang yang suka bermaksiat. Nah, dalam pembelajaran hari ini mudah-mudahan Allah berikan hati yang bersih, otak yang bersih, hati yang tulus dan ikhlas agar ilmunya masuk ke dalam diri kita dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, materi yang lalu yaitu tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ayat yang menerangkan tentang berpikir kritis apa? Ada yang tahu? Al-Imran ayat Siapa? Angkat tangan. Oh ya, silakan. Quran surat apa? Quran Al-Imran ayat Ya. 190 sampai 191. Silakan dibacakan. Bunyi. Alhamdulillah. Yang tadi Bapak dengar mulai dari pojok sana, pojok sebelah sini dan tengah sudah bisa mengungkapkan materi yang sebelumnya. Berarti sudah dipahami ya? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Bapak akan mengaitkan dengan materi hari ini. Apa materi hari ini? Tentang sabar dalam musibah dan ujian. Pertama, tujuan pembelajaran siswa diharapkan dapat memahami konsep sabar dalam Islam. Ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan dalil Al-Qur'an dan hadis tentang sabar. Kemudian yang ketiga, menyebutkan keutamaan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, meneladani kisah Nabi Ayub alaihi salam sebagai teladan kesabaran. Yang kelima, menerapkan sikap sabar dalam menghadapi ujian akademik, sosial, dan pribadi. Sabar, kita akan masuk asesmen terlebih dahulu. Ya, seberapa jauh kalian memahami materi sabar sebelum materi itu diberikan. Ya, silakan untuk dikeluarkan handphonenya. Kita menggunakan sistem aplikasi Kahoot ya, sistem digital agar kalian juga bisa memanfaatkan teknologi. Lanjut ya. Next. Musibah dalam hidup diberikan oleh Allah untuk 10 detik. Habis. Yes. Jawabannya adalah Kesabaran kita. iya. Siapa kita lihat skor yang tertinggi? Siapa tertinggi? Mela. Mana Mela? Wih, keren. Lanjut ya. Ya, baik. Sebelum kita masuk kepada materinya, ya, kita melihat materi video terlebih dahulu agar kalian bisa memahami apa itu fungsi sabar dalam menerima cobaan dan musibah. Kita lihat dulu ya videonya. Kita lihat dulu di sini ada konsep dan jenis kesabaran. Yang pertama, definisinya menahan diri dari reaksi negatif ketika menghadapi ujian. Apa jenis-jenisnya? Sabar menghadapi musibah. Kemudian selanjutnya? Sabar dalam ketaatan. Selanjutnya? Sabar menjauhi kemaksiatan. Selanjutnya? Sabar dalam keterbatasan ekonomi. Baik. Kalau yang pertama, jenis sabar menghadapi musibah. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang berani? Ya, silakan, Nur. Ketika kita mendapatkan musibah atau masalah, Baik. kita harus selalu ikhlas dan berlapang dada untuk agar
keimanan kita semakin besar kepada Allah. Baik, sabar menghadapi musibah adalah bagaimana kita bisa Berlapang dada dan ikhlas. Dalam Contohnya menghadapi yang gampang, biar teman-teman paham. Apa contohnya? misalnya kita kehilangan uang atau misal contoh kalau musibah itu kita kena banjir. Ya. Selanjutnya, ayat dari Quran surat Al-Furqan, ayat 75. Balasan bagi yang sabar. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu akan diberikan balasan dengan tempat yang tinggi, yaitu surga atas kesabaran mereka. Inilah dalil dasar Al-Quran kita yang kita pakai tentang sabar. Selanjutnya dari Quran surat Az-Zumar. Di sini ada pahala tanpa batas bagi orang yang bersabar. Ya, jelas dalilnya. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Yaitu artinya bumi Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang dicepukan pahala mereka tanpa batas. Kemudian dari hadis Nabi, diantaranya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang muslim, kelaparan, sakit, kesedihan, atau gangguan, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosanya. Rawahu muttafaqun alaih. Hadis dalil Quran sudah kita bacakan, hadis pun sudah tentang kesabaran dan pahala bagi orang yang sabar. Orang sabar pasti akan masuk surga. Setelah kalian mempelajari tentang materi ini, ya, sekarang kita akan bagi kelompok, ya, untuk mempraktekkan permasalahan sederhana studi kasus, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memecahkannya dalam kelompok kalian yang sudah dibagikan hari ini. Bapak akan membagikan lembar kerja LKPD-nya. Nanti setelah itu akan Bapak beri arahan untuk setelah selesai, ya, untuk mempresentasikannya setiap kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Kelompok 1 mana? Ini. Kelompok 2? Silakan dibaca lembar kerjanya, lalu dikerjakan, ya, masing-masing dengan kelompoknya masing-masing, berdiskusi. Silakan. Bagaimana? Ada kesulitan? Bisa dijawab dengan baik? Mengerti lembar kerja peserta didik LKPD-nya? Paham? Nah, oke. Ada yang tidak bisa dimengerti? Paham semuanya tentang lembar kerjanya? Paham, ya? Ini pas baca jawabannya ini juga kayak gitu ya. Per kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikannya. Ya, silakan untuk kelompok 1 dulu, maju. Siapa? Mana? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Saiful atas kesempatannya kepada kelompok 1 untuk menjelaskan mengenai studi kasus pemahaman konsep. Langsung saja kita ke studi kasus yang pertama. Mengenai kutipan ayat yaitu, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Apa makna sabar menurut ayat tersebut yang akan dijelaskan oleh Mary?
Makna sabar menurut ayat tersebut adalah sikap menahan diri dan tetap tabah dalam menghadapi ujian, cobaan, atau kesulitan dengan penuh keikhlasan dan kepercayaan kepada Allah. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa sabar disebut sebagai penolong bagi orang beriman? Yang akan dijelaskan oleh Zakia. Sabar disebut penolong bagi orang beriman karena dengan kesabaran seseorang dapat tetap tenang dan tidak putus asa di dalam menjalani ujian hidup serta tetap taat kepada Allah. Pertanyaan ketiga yaitu, sebutkan contoh bentuk kesabaran dalam kehidupan sehari-hari yang akan disebutkan oleh Mirnawati. Contoh kesabaran dalam kehidupan sehari-hari ada 3. Yang pertama, tetap tenang saat menghadapi ujian atau kegagalan. Yang kedua, tidak membalas saat disakiti orang lain. Yang ketiga yaitu bersabar menunggu hasil dari usaha dan doa. Baik, sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Naila dari kelompok 2. Saya izin bertanya, apa contoh sabar di lingkungan sekolah? Baik, kepada Naila akan langsung kami jawab saja. Contoh sabar di lingkungan sekolah, seperti yang Pak Saiful sudah terangkan di awal, seperti misal kita mendapat nilai yang buruk, itu kita harus sabar, atau semisal kita sedang ada konflik dengan teman kita harus berlapang dada dan meminta maaf terlebih dahulu. Seperti itu kira-kira. Dikasih kasih O, kasih W. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam materi sabar ya, kita sudah selesai mengerjakan LKPD. Apakah sudah paham semuanya? Paham. Nanti setelah kalian pahami, bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian refleksi terakhirnya, pelajarannya yang pertama, apa hikmah yang dapat kita ambil dari hasil mempelajari materi sabar dalam cobaan dan musibah? Apa refleksi untuk kitanya? Ya, silakan. Jadi tahu cara untuk lebih sabar dalam menghadapi setiap masalah, dan lebih percaya kalau misalnya setiap masalah yang kita hadapi itu adalah semuanya itu ujian dari Allah gitu untuk kita. Bagus. Sebelum ditutup ya, kita akan masuk ke ice breaking kedua. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati satu kali. Kalau kau senang hati tawa 2 kali. Kalau kau senang hati, ya memangnya begitu. Kalau kau senang hati tawa 5 kali. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jadikan anak yang saleh dan saleha. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.